Jumpa kembali dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Mari sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami teman untuk bermain dan bergembira. Ajarilah kami selalu rukun di saat bermain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sekali lagi selamat pagi. Salam jumpa kembali dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Semoga anak-anak yang berada di rumah semuanya dalam keadaan yang sehat. Baik, kita langsung saja masuk kepada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Konsentrasi, karena seperti biasa Ibu Guru akan memberikan tugas ya. Tugasnya nanti dikirim ke WA pribadi Ibu Guru ya. Dia punya jawaban. Lalu untuk anak-anak yang belum mengerjakan tugas-tugas yang sudah Ibu Guru berikan, Ibu Guru berharap anak-anak harus mengerjakan, karena tugas-tugas yang anak-anak kirimkan ke Ibu Guru itu akan Ibu Guru ambil nilai ya. Ibu Guru taruh di daftar nilai Ibu Guru. Jadi nanti pada waktu ulangan semester nanti anak-anak punya nilai itu ada. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, berarti Ibu Guru tidak tahu mau isi nilai apa di dalam nilai raport ya. Jadi Ibu Guru mohon kerjasamanya ya. Anak-anak buat tugas ya. Oke, lanjut. Ya, masih dalam pelajaran pertama, pribadi peserta didik dan lingkungannya. Dengan subtema 3, bermain bersama teman. Nah, kalau kita dengar kata bermain bersama teman itu, anak-anak Ibu rasa tuh sangat-sangat menyenangkan. Begitu pula juga dengan Ibu Guru. Kalau Ibu Guru bermain bersama teman-teman, berkumpul, bercanda bersama teman-teman, itu perasaannya sangat gembira ya. Jadi bermain itu merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan ya bagi kita ya, apalagi bagi anak-anak. Nah, kalau di sekolah sudah dengar bel istirahat, semuanya teriak hore istirahat. Ya, jadi sangat menyenangkan karena kita mau bermain, apalagi bersama teman ya. Nanti di dalam pembelajaran kita juga kita akan tahu manfaat dari bermain ya. Baik. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu membimbing para peserta didik, membimbing anak-anak untuk memiliki sikap yang baik saat bermain. Jadi dalam bermain kita harus mempunyai sikap yang baik saat bermain ya. Nah, nanti kita sikap yang baik itu saat bermain seperti apa, sikap yang tidak baik saat bermain itu juga seperti apa. Nanti kita akan membahas bersama-sama ya. Lanjut. Baik, banyak manfaat dari kegiatan bermain bersama teman. Ya, dengan bermain kita dapat bergembira bersama teman-teman, dapat belajar hal baru dari teman. Bahkan dengan bermain kita bisa menjalin persahabatan dengan teman. Ada yang kita tidak kenal temannya, tetapi setelah kita bermain bersama, nah di situ kita bisa saling mengenal antara satu sama lain, dan akhirnya kita tahu nama dia, nama teman yang kita ajak main sama-sama ya. Lanjut. Bermain bersama teman lebih menggembirakan dibandingkan bermain sendirian saja. Karena itu, rukunlah dengan semua teman di saat bermain. Nah, kadang kalau dulu Ibu Guru masih kecil dan Ibu Guru perhatikan juga ada yang masih bombe-bombe dengan teman. Bu Guru, ada yang lapor Bu Guru, si A atau Damlena atau siapa? Daniel lo bombean, tidak mau main dengan saya. Itu kan sikap yang kurang baik. Nah, ya. Jadi kita harus rukun dengan teman
Apalagi di dalam satu kelas kita harus rukun antara satu sama lain di saat kita bermain. Ya, supaya permainannya menyenangkan. Kalau kita main dalam situasi kita lagi marah-marah, kita bombe-bombe teman, wah itu permainan yang akan kita mainkan bersama-sama dengan teman tidak akan menyenangkan, ya. Nah, lanjut. Lalu ikutilah aturan bermain dengan tertib, jujur, dan sabar. Nah, jadi dalam permainan juga ada dia punya tata tertib, ada juga dia menguji sikap kejujuran dan kesabaran pada diri kita. Misalnya dalam permainan bola, nah itu ada tata tertibnya. Lalu kalau kita main, kalau kita di sekolah nanti, misalnya kalau sudah masa pandemi selesai, nah kita bisa kumpul sama-sama bermain tentang di sini ada permainan Pak Pos. Di situ akan diuji kejujuran kita. Lalu apakah kita sabar juga dalam bermain? Ya? Nah, kadang kalau kita tidak sabar sudah kita mulai main curang, ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk pada pengalaman kitab suci. Cerita kitab suci. Ya, cerita kitab suci ini tentang Daud dan Yonatan. Nah, tentang Daud dan Yonatan. Nah, kita bisa lihat cerita ini, kita bisa lihat pada kitab suci 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai 5. Jadi kitab Samuel ini kita bisa lihat di perjanjian lama ya anak-anak, bukan di perjanjian baru. Nah, jadi kita buka kitab 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Nah, judulnya tentang Daud dan Yonatan. Oke, anak-anak dengar ya. Kalau yang punya buku, silakan buka di buku ya. Baik, setelah Saul dan Daud selesai bercakap-cakap, Daud diangkat oleh Saul menjadi pegawainya. Sejak hari itu, Daud tidak diizinkan pulang ke rumah orang tuanya. Yonatan, putra Saul, telah mendengar percakapan itu. Ia merasa tertarik juga kepada Daud dan mengasihinya seperti dirinya sendiri. Karena itu, Yonatan bersumpah agar bersahabat dengan Daud selama-lamanya. Yonatan menanggalkan jubahnya, lalu diberikan kepada Daud juga pakaian perangnya serta pedang, busur, dan ikat pinggangnya. Daud melaksanakan dengan baik segala tugas yang diberikan Saul kepadanya. Sebab itu, ia diangkat oleh Saul menjadi perwira dalam tentaranya. Daud disukai semua prajurit dan para hamba Saul. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, itu cerita singkat tentang Daud dan Yonatan ya. Baik, kita akan sama-sama mendalami isi cerita kitab suci. Nah, tadi dalam cerita kitab suci di situ dia menjelaskan siapakah Yonatan, terus apa saja yang Yonatan berikan kepada temannya Daud, sahabatnya Daud. Mengapa Yonatan memberi miliknya itu kepada Daud? Nah, nanti kita akan membahasnya ya, Ibu Guru akan membahasnya ya. Baik. Nah, jadi ada bermacam-macam permainan yang dapat dilakukan bersama teman. Manfaat dari kegiatan bermain bersama teman, kita dapat bergembira bersama teman-teman. Nah, jadi ingat, manfaat dari kegiatan bermain bersama teman. Yang pertama, kita dapat bergembira bersama teman-teman. Ya. Lalu, kita dapat berlatih untuk bekerja sama dalam bermain bola kaki. Di situ kita bekerja sama bagaimana supaya bola itu bisa masuk ke dalam gawang lawan, bisa gol. Nah, di situ kita diminta untuk saling bekerja sama. Kerja tim ya, bekerja sama antara teman yang satu dan teman yang lain. Ya, lanjut. Kita dapat belajar dari teman untuk mengenal permainan baru. Ya, lanjut. Kita bisa membangun persahabatan dengan teman. Nah, sekarang kita masuk pada pengalaman kitab suci. Nah, sebagai teman, Yonatan rela memberikan perlengkapan perangnya kepada Daud. Nah, kita lihat lagi perlengkapan perang apa yang dia berikan kepada Daud.
Nah, kita lihat kembali. Nah, di sini Yonatan apa? Dia memberikan apa? Dia memberikan kepada Daud pakaian perangnya, serta pedang, busur, dan ikat pinggangnya. Dia juga menanggalkan jubahnya. Ya, lanjut. Kita harus saling berbagi dengan teman, saling berbagi, apalagi dengan teman yang mengalami kesusahan, kesulitan ya. Lanjut, berusahalah untuk akrab dengan semua teman. Nah, itu tidak boleh bombe-bombe, tidak boleh baku marah. Nah, Bu Guru biasa dengar di kelas, ada yang lapor, Bu Guru, si ini bombe saya, Bu Guru, si ini tidak mau main dengan saya, Bu Guru. Nah, kita tidak boleh seperti itu ya, sikap kita tidak boleh seperti itu. Kalau kita mau bermain sama semua teman, tidak boleh pilih-pilih ya. Oke, lanjut. Oh, baik. Pertemuan kita pada pagi hari ini sampai di sini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti video pembelajaran ini dengan baik, dan terima kasih juga untuk anak-anak yang sudah mengerjakan tugas-tugas yang sudah Ibu Guru berikan. Seperti biasa, selesai ini Ibu Guru akan mengirimkan tugas. Ya, tolong anak-anak yang belum mengerjakan tugas sama sekali, tolong dikerjakan. Ya, yang belum bergabung dengan grup agama, ya silakan bergabung ya. Baik ya. Kita tutup pelajaran kita dengan berdoa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berilah kami semangat untuk rukun dengan semua teman di saat bermain dan dimanapun kami berada. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang, selamat berjumpa lagi.